Kami berdoa dan memohon ya Tuhan pertolongan Tuhan waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan memohon Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami dan Engkau yang menolong kami pada waktu kami mendengar, kami mengerti dan Tuhan bicara kepada kami, Tuhan menarik hati kami untuk mendekat kepadamu. Berkati ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka satu bagian Alkitab untuk kita renungkan bersama dari 1 Petrus pasal yang kelima. Surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat 1 sampai 14. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dan bagian terakhir, bagian salam. Ayat 12, dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Saudara, sampai jauh pembacaan bagian firman Tuhan. Hari ini saudara kita sampai pada minggu terakhir pembahasan kita akan surat 1 Petrus. Artinya saudara ini adalah khotbah yang ke-13 kali dari surat 1 Petrus. Sebuah surat yang mungkin tidak terlalu banyak kita perhatikan selama ini. Dan saya berharap saudara selama 13 kali kalau saudara mengikuti seri khotbah ini, ada banyak hal yang bisa dipelajari, direnungkan dan memberikan tuntunan bagi hidup kita sebagai strangers and pilgrims, orang asing dan pendatang di dalam dunia ini. Nah saudara, setelah minggu ini nanti sampai Desember nanti, saudara kita tidak membahas satu kitab atau satu surat tertentu. Sampai nanti di bulan Januari saudara baru kita akan memulai seri eksposisi kitab yang lain. Saudara, mari hari ini kita coba mengerti bagian terakhir dari surat 1 Petrus ini. Saudara, di awal bagian ini, Petrus memang memberikan nasihat kepada para pemimpin gereja. Tetapi saudara, walaupun nasihatnya adalah secara spesifik ditujukan kepada para pemimpin gereja, saya kira apa yang dia sampaikan relevan bagi kita semua. Karena saudara, kepada setiap kita ada orang yang kita pimpin, ada lingkup pengaruh yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemimpin kelompok SPAK, sebagai orang tua di rumah, atau kepada satu sama lain di gereja. Saudara, kita punya lingkup pengaruh, orang-orang yang bisa kita layani sebagai sesama saudara. Nah saudara, kalau kita membaca terus juga bagian ini, pasal 5 ini, di bagian-bagian lebih bawah kita melihat Petrus memperluas nasihatnya sehingga tidak lagi spesifik kepada para pemimpin gereja tetapi mencakup semua orang Kristen. Saudara, maka kita melihat bagian ini, kita mempelajari dan melihat apa yang relevan bagi kita. Saudara, mari kita lihat apa yang dia sampaikan. Nah saudara, perbedaan besar antara kepemimpinan di dalam gereja dan di luar gereja adalah unsur penggembalaan.
Saudara Petrus berkata kepada para pemimpin gereja ini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah saudara, saya ingin menggarisbawahi istilah ini. Sejak masih di sekolah teologi, saudara, saya seringkali mendengar orang menyebut istilah penggembalaan. Dan saya mencoba mengerti saudara apa maksudnya ketika mereka mengatakan penggembalaan. Dan saya menemukan ternyata saudara ketika orang Kristen bicara penggembalaan, sebetulnya yang dimaksud adalah perhatian. Saudara, jadi ketika ada orang bilang, oh hamba Tuhan itu bagus penggembalaannya. Maksudnya adalah dia banyak hafal nama jemaat, dia perhatian waktu ada jemaat sakit, dia sering pergi besuk ke rumah sakit dan seterusnya. Maka kita sebut dia penggembalaannya baik. Tetapi saudara, apakah itu yang dimaksud dengan penggembalaan? Saudara, penggembalaan di dalam perjanjian baru jelas lebih besar daripada sekedar perhatian. Yesus disebut gembala agung, gembala yang baik. Dan setiap pemimpin gereja adalah under shepherd, gembala bawahan dia. Mereka menjadi perpanjangan tangan dari Yesus untuk menggembalakan dombanya. Dan beberapa bagian Alkitab saudara memberi petunjuk seperti apa tugas seorang gembala. Dia harus menjaga domba agar jalan mereka tidak tersesat. Dia melindungi mereka dari binatang buas dan pencuri, sebuah gambaran penjagaan rohani dari ajaran sesat, dari kuasa kegelapan. Dia memberi mereka makanan rohani sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman. Dia mencari mereka yang terhilang, dia merawat mereka yang terluka, dia berkorban untuk mereka, dia menjaga persekutuan di antara mereka sehingga mereka tidak saling menghancurkan dan seterusnya. Saudara, itu penggembalaan. Maka penggembalaan jauh lebih besar daripada sekedar perhatian. Dan di sini Petrus minta kepada para pemimpin gereja, lakukan itu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, saya ingin kembali saudara menggarisbawahi istilah yang dipakai oleh Paulus. Kawanan domba Allah yang ada padamu. Saudara, mereka adalah kawanan domba Allah, bukan dombamu. Nah, saudara, bedanya besar sekali. Ada satu istilah populer saudara di antara orang Kristen yang saya sangat tidak suka, yaitu istilah curi domba. Saudara pasti pernah dengar kalau sudah sekian lama jadi orang Kristen. Pokoknya saudara, kalau ada orang anggota gerejanya kemudian pindah ke gereja lain, dia akan bilang gereja itu curi domba. Padahal saudara, orang itu adalah dombanya Tuhan. Bukan domba pendeta itu, bukan domba gereja itu. Dan sama seperti pendeta itu, gereja itu juga bukan sang gembala agung. Tetapi mereka adalah gembala bawahan Kristus. Maka domba punya Tuhan, lebih cocok ditempatkan di mana terserah Tuhan. Tetapi yang paling penting adalah domba itu bertumbuh karena itu yang dirindukan oleh Tuhan, pemilik mereka. Setiap gembala bawahan harus merindukan yang sama. Saudara, kalau ada orang pindah ke gereja yang salah ajarannya, kita patut berduka cita karena itu berarti dia disesatkan. Apalagi kalau dia pindah ke gereja tanda kutip yang bukan gereja sama sekali. Seperti Saksi Yehova, gereja Mormon itu bukan gereja sama sekali walaupun mereka pakai nama gereja. They are not even Christians, bukan orang Kristen. Maka kalau jemaat kita pindah ke sana berarti dia tersesat dan domba Tuhan harus dibawa kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau dia pindah ke gereja yang mengajarkan yang benar, maka pertanyaannya adalah apakah dia bisa bertumbuh di sana dengan lebih baik? Kalau tidak, maka kita patut bersedih karena itu domba milik Tuhan dan Tuhan ingin dia bertumbuh. Tetapi kalau dia bisa bertumbuh di sana, lalu mengapa kita marah? Mengapa kita tidak ikut bersuka cita dengan Tuhan karena itu adalah domba milik Tuhan? Nah, saya kira saudara, kesadaran ini harus kembali betul-betul kita pegang. Gembalakanlah kawanan domba Allah, bukan dombamu yang saat ini ada padamu. Di sisi lain saudara, kita perlu sadar orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kita layani, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman sepak kita, bahkan orang-orang yang kita temui di gereja setiap minggu, mereka adalah domba Tuhan. Dan kita bertanggung jawab untuk mereka kepada Tuhan. Saudara, kita kembali bagian ini. Ada 3 sikap saudara yang Petrus minta mereka miliki di dalam menggembalakan. Yang pertama saudara adalah dia berkata jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, banyak orang terlibat di dalam pelayanan tetapi dengan terpaksa. Kalau aja bisa gue gak mau kerjain ini, kira-kira gitu. Kalau aja gue bisa kabur, gue pasti mau kabur.
Maka ada orang-orang saudara yang terikat dengan pelayanan, dia mau keluar nggak enak, terpaksa dia jalanin. Tapi waktu lepas dari pelayanan dia berkata puji Tuhan dan dia nggak pernah lagi ke gereja begitu. Karena terpaksa betul dia mengerjakan itu. Nah saudara betul kadang-kadang kita terjebak di dalam tugas pelayanan yang kita betul-betul tidak suka. Tapi kita perlu berpikir saudara mengapa kita tidak suka. Kalau memang saudara apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang dibutuhkan di dalam kerajaan Tuhan. Hanya sesuatu yang membuang-buang waktu dan saya harus katakan ada banyak kegiatan pelayanan yang seperti itu. Wajar saudara kalau kita tidak suka, kalau kita ingin hidup kita berguna bagi kerajaan Tuhan. Tetapi kita harus bisa menjelaskan kenapa kita tidak suka. Saudara mungkin kita boleh bertanya, tahukah kita apa yang sedang kita lakukan? Saudara kalau kita tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, hanya seperti robot saja menjalankan berbagai kegiatan pelayanan, tidak heran kita tawar. Mungkin saudara kita juga boleh bertanya, apa tujuan yang sedang saya lakukan ini? Apakah ini bagian saya di dalam melayani kerajaan Tuhan? Kalau iya dan kita tidak suka, mungkinkah karena hati kita dingin? Nah kita perlu regular check up hati kita. Petrus minta jangan dengan terpaksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, sikap yang kedua dia minta pada waktu kita melayani adalah jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah saudara dari sejak awal sekali, gereja merasa berkewajiban menyediakan kebutuhan finansial bagi orang-orang yang karena melayani maka mereka tidak bisa bekerja atau berbisnis dan mendapatkan penghasilan yang mereka perlukan. Gereja menyediakan itu. Nah saudara khususnya ini berkaitan dengan mereka yang mengajari firman, mengajarkan firman. Gereja menyadari saudara bahwa tugas ini serius sekali. Maka mereka meminta orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan untuk mengajar. Agar mengkhususkan diri, waktu mereka, tenaga mereka untuk pelayanan itu. Dan gereja menyediakan kebutuhan finansial mereka. Saudara ini sesuatu yang wajar. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Itu hak mereka yang mengerjakan pelayanan itu. Tetapi saudara sama seperti semua hal yang baik, di dalam prakteknya terjadi banyak penyelewengan. Ada orang-orang yang karena tidak punya pekerjaan lain atau karena melihat sulitnya mendapat pekerjaan yang baik, maka mereka berusaha menjadi guru di dalam gereja supaya menerima dukungan finansial. Dan itu terjadi dari zaman gereja awal sekali. Sampai hari ini saudara kita mendengar banyak hal serupa terjadi. Ada orang yang melayani untuk mencari keuntungan. Mulai dari orang yang mau masuk sekolah teologi jadi hamba Tuhan karena bisa pindah ke kota besar. Lalu ada hamba Tuhan yang memanipulasi jemaat untuk mendapatkan uang. Sampai ada orang Kristen yang memakai uang gereja untuk kepentingan pribadi. Saudara itu terus terjadi sampai hari ini. Tetapi di sisi lain saudara, saya juga harus katakan ini. Ada banyak gereja yang sangat keterlaluan di dalam memberikan dukungan finansial kepada rohaniwan. Konsepnya adalah hamba Tuhan harus menderita. Kira-kira begitu. Maka banyak orang yang tidak mau anaknya jadi hamba Tuhan. Konsepnya adalah harus menderita. Kalau dikasih terlalu banyak nanti kurang menderita. Dan Petrus kan bilang di dalam bagian ini bukan cari keuntungan tetapi dengan pengabdian. Kalau dikasih kebanyakan nanti kurang pengabdian. Begitu. Saudara saya ngomong ini beneran terjadi. Di banyak tempat sampai hari ini. Dan kadang-kadang saudara saya menemukan orang-orang yang seperti itu tidak mau memberikan dukungan dengan pantas kepada hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhannya harus full time, tidak boleh kerja lain, bahkan istrinya pun tidak boleh kerja. Lalu bagaimana ketika dia tidak cukup uangnya, minta saja nanti dikasih. Saya perlu ngomong ini tidak terjadi di Grace Life, saudara, tidak terjadi di sini. Tapi saya perlu ngomong ini supaya kalau saudara satu kali pergi dan menjadi berkat di gereja lain, saudara tahu ada masalah ini. Mari kita lakukan dengan benar saudara, pelayanan. Prinsipnya adalah gereja memberikan dengan pantas, generous kepada pemimpin rohani mereka. Tapi orang itu harus juga melayani bukan karena uang, tetapi dengan pengabdian. Dua sisi. Yang ketiga saudara, nasihat dari Petrus. Jangan berbuat seolah mau memerintah atas mereka, tetapi hendaklah menjadi teladan. Nah kalau sikap kedua tadi berkaitan dengan uang, jangan mencari keuntungan tapi dengan pengabdian. Sikap yang ketiga ini, jangan berbuat seolah mau memerintah tapi hendaklah menjadi teladan. Ini berkaitan dengan kuasa dan status. Saudara ada orang-orang yang menjadi pemimpin gereja dan menunjukkan sikap
arogan, merasa berhak untuk menguasai, tidak ingin kuasanya diambil, maka kita mendengar ada pendeta yang tidak pernah mau kehilangan pengaruh, ada mantan majelis yang selalu harus dituruti. Maka bukan cuma di dalam dunia bisnis, tapi di gereja kita juga mendengar istilah post power syndrome. Sangat menyedihkan, saudara. Petrus minta jangan berbuat mau menguasai. Kadang saudara mungkin perlu untuk menegur, kadang perlu untuk marah, tapi tidak boleh dengan sikap mau menguasai. Dan kalimat ini penting, hendaklah menjadi teladan. Apakah kita menjadi teladan bagi orang yang kita layani, bagi orang di dalam lingkup pengaruh kita, keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman spak kita, orang-orang di gereja, anak-anak sekolah minggu dan seterusnya. Saudara, ini sikap yang diminta Petrus. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Bukan dombamu, tapi domba Allah. Dan kau dipercaya sebagai gembala bawahannya Allah untuk melakukan tugas ini dengan sukarela, penuh pengabdian, dan dengan menjadi teladan. Petrus kemudian menambahkan beberapa nasihat lagi di dalam bagian ini. Sore di bagian penutup, maka ada campuran berbagai nasihat dia sampaikan. Beberapa nasihat lagi surat tambahan dia berikan. Yang pertama dia mengatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat 5. Dia berkata kepada orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Nah saudara, kenapa dia memberikan nasihat ini? Karena seringkali saudara di gereja terjadi konflik seperti ini. Orang muda merasa jauh lebih bisa, jauh lebih tahu, jauh lebih modern, maka tidak mau diatur lagi oleh yang tua. Di sisi lain orang tua merasa jauh lebih pengalaman, jauh lebih berhak, maka tidak mau diatur oleh orang muda. Dan akan berantakan sekali saudara seperti ini. Saudara, maka Petrus minta orang muda tunduklah atau hormatilah orang yang tua. Dia tidak berhenti di situ, tapi dia menambahkan, kamu semua rendahkanlah seorang terhadap yang lain. Saudara, artinya ini bukan perintah hanya kepada orang muda yang harus tunduk, tetapi ini perintah kepada semua orang di dalam gereja. Hendaklah kamu saling merendahkan dirimu. Dan di atas semuanya itu, dasar dari saling merendahkan diri itu di ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jikalau setiap kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita menyadari kita lemah, tidak mampu, kita berdosa, maka kita akan menunjukkan itu dengan saling merendahkan diri satu kepada yang lain, dan gereja akan menjadi sangat indah. Nasihat tambahan kedua, ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saudara, Yesus mengatakan, apakah kekhawatiranmu itu bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu? Tidak bisa, saudara. Saudara mau khawatir berapa khawatir pun untuk sesuatu yang belum terjadi, kekhawatiran kita tidak mungkin bisa membuat apa yang kita takutkan itu kemudian menjadi tidak terjadi. Tidak mungkin. Saudara, maka John Stott mengatakan begini, orang yang tidak khawatir paling banyak kena masalah satu kali. Yaitu waktu dia betul-betul kena masalah. Paling banyak satu kali itu. Tapi orang yang khawatir, kata John Stott, adalah orang yang mungkin kena masalah dua kali. Satu kali waktu dia khawatir, itu sudah kena masalah. Kedua kali waktu benar-benar terjadi apa yang dia khawatirkan. Dua kali. Saudara, Petrus berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, kata kerja yang dipakai di sini sangat kuat. Kita diminta mengambil semua yang mengganggu kita. Seperti orang mengambil karung demi karung. Ada bagian di mana yang membebani hidup kita. Ada bagian yang membuat kita takut. Ada bagian yang menghancurkan kita. Kita diminta untuk mengambil satu demi satu, karung demi karung itu. Lalu kita melemparkannya ke pundak daripada Allah. Dan Allah memikulnya untuk kita. Itu gambarannya. Saudara, wow sekali. Saat itu saudara, kekhawatiran paling besar yang dimiliki jemaat adalah perlakuan yang buruk dari masyarakat karena iman mereka. Tetangga mereka tidak bersikap bersahabat, keluarga mereka menekan mereka, melarang mereka beribadah. Tuhan mereka memperlakukan mereka dengan buruk karena mereka Kristen, mereka difitnah untuk hal yang tidak mereka lakukan. Mereka punya kekhawatiran itu. Dan kita mungkin punya kekhawatiran yang sama dengan mereka mengalami kesulitan karena iman kita. Tapi kita juga punya berbagai macam kekhawatiran lain. Kita khawatir sakit, kita khawatir keluarga, kita khawatir keuangan kita khawatir masa depan anak-anak kita dan seterusnya. Dan saya tidak bisa tidak terharu saudara ketika merenungi kalimat ini. Karena atas semua kekhawatiran itu Petrus berkata,
ambil satu persatu, lemparkan itu ke atas punggung Allah. Allah yang akan memikulnya. Allah suka melakukannya karena Dia yang memelihara kamu. Dia mengasihi kamu. Yang ketiga, di ayat ke-8, Petrus mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, saya membaca salah satu kemajuan besar di dalam ilmu kedokteran di daerah tropis adalah ketika ditemukan cara penyebaran malaria. Sudah lama sekali saudara para ahli mencoba mengobati penyakit malaria dan sepertinya tidak ada harapan. Mereka menyembuhkan satu pasien, maka ada 3 orang lagi yang terkena penyakit malaria. Lalu satu kali saudara ada yang menemukan bahwa biang keroknya adalah nyamuk yang membawa penyakit itu. Dan begitu mereka menyadari siapa musuhnya, maka mulailah diambil langkah yang tepat. Mengeringkan air yang menggenang tempat nyamuk itu berkembang biak, lalu memasang kelambu di atas tempat tidur sehingga melindungi orang dari gigitan nyamuk dan seterusnya. Nah saudara, walaupun tetap penyakit itu ada, tetapi jauh lebih terkendali karena sekarang kita tahu musuhnya. Saudara, N.T. Wright di dalam tafsirannya mengatakan begini. Sepanjang surat 1 Petrus, kita sudah membaca mengenai penderitaan yang dialami oleh orang Kristen di tengah masyarakat. Orang-orang yang menekan mereka, menjauhi mereka, bahkan kadang melakukan kekerasan kepada mereka. Sangat mudah bagi orang Kristen untuk melihat bahwa musuh mereka adalah orang-orang itu. Musuh mereka adalah orang-orang yang berbuat jahat itu kepada mereka. Orang-orang itu adalah sumber masalah dari mereka. Dan Petrus mengingatkan di sini, bukan, your real enemy adalah si iblis. Dan sama seperti nyamuk malaria, kalau the real enemy itu diabaikan, maka akan menjadi sangat berbahaya. Saudara, Petrus menggambarkan iblis seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kata kerja yang dipakai dia bukan hanya berarti dimakan, tetapi ditelan dengan sekali telan. Tidak ada waktu untuk protes, tidak ada waktu untuk berontak, habis langsung. Dan mengerikan sekali saudara, dan mengingatkan kita akan arti hidup Kristen. Banyak orang Kristen lupa bahwa hidup kita adalah peperangan rohani. Saudara, di dalam buku yang terkenal, The Screwtape Letters dari C.S. Lewis. Kalau saudara belum baca buku itu, saya sangat menganjurkan saudara membacanya. Saudara, C.S. Lewis menulis dalam buku itu, dia menggambarkan percakapan antara setan senior dan setan junior tentang bagaimana mencobai manusia. Dan setan senior itu mengatakan begini, sebagian orang menganggap kita tidak ada, menganggap setan itu tidak ada, begitu. Sebagian orang lagi sangat terobsesi dengan kita, dengan setan. Semua dikaitkan dengan setan, ada masalah pasti setan, ada kesulitan pasti setan, sakit bahkan ngantuk semua karena setan. Dan setan senior itu bilang, tidak apa-apa, dua-duanya menguntungkan kita. Tidak apa-apa. Yang bilang tidak ada setan akan makin merasa tidak perlu Tuhan. Yang bilang semuanya karena setan akan makin takut kepada setan dan bukan kepada Tuhan. Dua-duanya kita untung. Begitu. Saudara jadi boleh pikir setan lagi ngomongin apa tentang kita sekarang. Cara mencobai kita. Saudara, kita yang mana? Ada banyak hal saudara dalam dunia terjadi karena sebab akibat yang natural dan karena kelemahan kita. Tapi kita perlu melihat the real enemy di balik segala kegelapan di dalam dunia adalah si iblis. Di balik problem kemiskinan yang mengikat manusia. Di balik problem keserakahan yang mencengkram hati manusia. Di balik problem nafsu yang terus menyeret manusia. Di balik kejahatan manusia yang merampas, memperkosa, menindas sesamanya, ada si iblis. Dia memanfaatkan kelemahan kita dan dia mencari waktu yang tepat untuk menelan kita. Maka bagaimana mungkin kita menjalani hidup tanpa berdoa? Tidak mungkin. Kita mengabaikan the real enemy. Dan kalau kita mengabaikan dia akan menjadi sangat berbahaya. Petrus minta lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ini problem yang dihadapi oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Maka berdoalah bersama, lawan dia dengan iman yang teguh. Terakhir saudara, perhatikan cara Petrus menguatkan mereka. Setelah semua yang dia katakan, berbagai nasihat yang dia sampaikan di dalam surat 1 Petrus. Dia menguatkan mereka dengan cara begini. Di ayat 1.
Petrus berkata dia menasihatkan para penatua. Sebagai teman penatua, saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Saudara, banyak penafsir setuju. Petrus sedang berkata begini sebetulnya kepada para penatua. Aku ini sama dengan kamu. Kita ini sama-sama penatua. Sama-sama saksi penderitaan Kristus. Artinya bukan saksi melihat, tetapi kita sama-sama mengalami. Kita ini sama-sama menderita untuk Kristus. Tetapi dia sambung. Kita ini juga sama-sama akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Itu yang dia katakan. Ayat 4, saudara. Dia mengucapkan kalimat dengan cara yang berbeda. Di tengah nasihatnya Petrus kemudian berkata, apabila gembala agung itu datang, kita ini gembala bawahan. Tapi kalau kita setia, pada waktu gembala agung itu datang, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat 6. Dia minta mereka saling merendahkan diri dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena dia berkata, mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Saudara, maka Petrus menguatkan mereka berulang kali dengan mengarahkan mereka untuk memandang ke depan. Lihat di depan sana. Kehidupan orang Kristen adalah seperti sebuah perjalanan yang ujungnya sebetulnya sudah pasti. Kemuliaan yang kekal, mahkota yang tidak dapat layu, ditinggikan oleh Tuhan. Itu sudah pasti akan terjadi. Saudara, kalau kita nonton film kita sudah tahu ujungnya seperti ini, happy ending. Dan di ayat 10 saudara dia menutup dengan berkata begini, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di dalam perjalanan menuju akhir yang sudah pasti itu, kita akan mengalami penderitaan dan itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Tetapi Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita untuk menghadapi semuanya itu. Sehingga kita pasti akan sampai pada ujung sana nanti. Di 3 ayat terakhir, bagian salam yang biasanya dilewatin orang. Ada hal-hal yang menarik. Saudara, kita tidak tahu memang yang disebut di dalam bagian salam ini siapa Silwanus yang membantu Petrus menulis surat ini dan mengantarkan surat ini. Ada yang menduga Silas tapi mungkin tidak tahu. Kita juga tidak tahu pasti apakah ini Babylon yang disebut di sini, saudara-saudara yang bersama dengan dia di Babylon. Apakah Babylon ini adalah Roma seperti dugaan banyak penafsir, kita tidak tahu pasti. Lalu permintaan Petrus untuk memberikan salam seorang kepada yang lain dengan ciuman yang kudus itu adalah sesuai budaya waktu itu dan tidak tepat kalau kita lakukan dalam budaya kita. Tapi kita perlu melakukan sesuatu yang maknanya sama, penerimaan dan kasih satu kepada yang lain. Soal itu bagian salam, tapi yang menarik adalah Petrus mengingatkan di ayat 12. Bahwa surat 1 Petrus ini dia tulis untuk menasihati dan meyakinkan mereka bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah, berdirilah dengan teguh di dalamnya. Saudara, Rasul Petrus menulis surat 1 Petrus ini di tengah-tengah orang Kristen mengalami kehidupan yang makin sulit. Dan di tengah-tengah kesulitan itu, penderitaan yang semakin meningkat, mungkin sebagian dari mereka mulai berpikir mereka salah memilih Yesus. Mungkin mereka mulai berpikir mereka salah meninggalkan kepercayaan mereka yang dulu. Mereka salah untuk memilih mengikuti Yesus. Dan Petrus meyakinkan mereka, kamu tidak salah. You are strangers and pilgrims in this world. Orang asing dan pendatang dalam dunia ini. Kamu warga kerajaan sorga, kamu tidak sama dengan dunia. Itu sebabnya kamu menderita. Tapi kamu dipanggil kepada kemuliaan yang kekal. Bagian yang tidak dapat layu. Dan Allah akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu. This is the true grace of God. Stand fast in it. Ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Saudara, inilah pesan dari Rasul Petrus. Kiranya saudara pesan dari surat 1 Petrus ini juga menguatkan kita untuk hidup di dalam dunia ini. Saudara, mari kita mengingat apa yang disampaikan Rasul Petrus di dalam suratnya. Surat 1 Petrus mengingatkan siapa kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus.
Kita orang-orang yang telah dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan dan akan menerima bagian yang tidak dapat binasa, tersimpan di surga. Dan kita dipelihara di dalam dunia ini, diberi kekuatan oleh Allah sementara kita berjalan menantikan keselamatan di zaman akhir itu. Itu kita. Maka Petrus berpesan dalam surat ini, sekalipun di dunia kita mengalami penderitaan, bersukacitalah. Tetapi hiduplah dengan benar. Tunjukkan cara hidup yang baik di tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah pekerjaanmu. Karena mata Tuhan melihat kepadamu. Saudara ingat itu sudah kita bahas semua. Petrus menyampaikan itu. Dan dia berkata, sabarlah menderita karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan hari ini surat-surat ini ditutup dengan pesan di dalam gereja. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Rendahkan dirimu. Serahkan kekhawatiranmu kepada Allah. Lawan musuh-musuh iblis dengan iman yang teguh. Allah akan menguatkanmu. This is the true grace of God. Stand fast in it. Ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, mari ambil waktu untuk berdoa. Di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing. Minta kekuatan dari Tuhan untuk menyadari siapa kita. Minta Tuhan menolong kita untuk tahu dengan jelas dan selalu ingat siapa kita. Orang-orang yang dipilih, orang-orang yang dikuduskan oleh Roh, orang-orang yang telah dilahirkan kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Orang-orang yang punya bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga. Orang-orang yang dipelihara oleh Allah dalam kekuatannya sementara menantikan keselamatan di akhir zaman. Itu kita. Minta Tuhan menolong kita hidup benar di dalam dunia ini. Minta Tuhan beri kita hati yang tulus melayani Dia dan menanggung penderitaan sambil memandang kepada pengharapan yang pasti di depan sana. Minta Tuhan menguatkan kita berdiri teguh di dalam kasih karunia Allah. Masing-masing kita berdoa. Status kita, pengharapan kita di depan sana, dan kekuatan Allah hari ini. This is the true grace of God. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Mari kita berdiri bersama, saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Terlalu besar anugerah-Mu bagi kami. Terlalu ajaib ya Tuhan. Tak mampu kami bayangkan, tak mampu kami mengerti. Kami orang-orang seperti ini menerima anugerah-Mu yang begitu besar. Kami diselamatkan, kami dikuduskan, kami diberikan pengharapan yang luar biasa. Kami dikuatkan oleh-Mu dan dipelihara oleh-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tolong kami hidup benar di hadapan-Mu. Tolong kami melayani-Mu dengan tulus. Tolong kami memandang kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam dunia kami mungkin akan mengalami banyak hal yang sulit. Di dalam dunia kami juga mungkin akan berkali-kali jatuh dan jatuh. Tuhan terus bangunkan kami dan kuatkan kami berjalan sampai kami berjumpa dengan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Terima kasih untuk pesan, berita yang Kau berikan melalui surat 1 Petrus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur dan berdoa.